Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam taktim kami tim Padepokan Loka Jaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat serta salam kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk para sahabat semuanya, kami mengucapkan banyak terima kasih yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video-video ini. Mudah-mudahan kebaikan para sahabat semua dibalas kebaikan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersatunya spiritual, dengan bersatunya supernatural, dengan bersatunya orang-orang yang diperjalankan, wa insya Allah negeri ini akan terhindar dengan beberapa bencana. Alam yang murka, insya Allah dengan orang-orang yang diperjalankan akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta supaya alam ini tidak terlalu bergejolak, ya. Bukan hanya alam saja nih. Ya, sebelum kita pembahasan lebih lanjut, saya memberikan informasi yang sangat penting untuk para sahabat semuanya. Bila mana membutuhkan jasa dan sewa rental mobil, ya, para sahabat semuanya jangan bingung, jangan khawatir, karena sudah tersedia di seluruh Indonesia. Gimana caranya nih? Caranya kita buka Google, ketik www.kudaku.id atau nomor yang sudah tertera, ya. Tinggal kering saja di mana lokasinya dan mau sewa mobil apa, insya Allah semuanya itu ada, prosesnya mudah, harganya terjangkau, ya. Ingat mobil, ingat kudaku. Ingat mobil, ingat kudaku. Ingat mobil, ingat kudaku, ya. Mudah-mudahan orang yang mensupport channel ini, khususnya Padepokan Loka Jaya, usahanya diberikan kelancaran, kesuksesan, jaya, jaya, jaya terus sampai kapanpun abadi jayanya, ya. Mudah-mudahan semakin berkah dan semakin dermawan, dipanjangkan umurnya. Ya, langsung saja dalam pembahasan kali ini, tentunya tim Padepokan Loka Jaya selalu mencari narasumber-narasumber, informasi-informasi baik dari pergoiban maupun dari narasumber maupun dari Nusantara ini. Nah, saya ingin membahas terkait dengan Nusantara ini, Indonesia ini yang tentunya sedang memanas. Indonesia ini sedang sangat panas, apalagi di dunia politik, ya. Di dunia politik Indonesia sedang mengalami naik suhunya, naik tingkat panas. Karena apa? Karena proses pemilu ini banyak yang tidak puas dan banyak yang tidak mau menerima dengan kekalahannya dan tidak mau menerima dengan hati yang legowo, sehingga para rakyatlah yang menjadi korbannya, rakyatlah yang menjadi tumbal dari tumbalnya. Karena apa? Karena demo di mana-mana, kerusuhan di mana-mana, dan tentunya hal ini yang menyebabkan akan perpecahnya suatu persaudaraan, suatu tali silaturahim, ya. Seharusnya kalau kita bisa berpikir lebih bijak, berpikir lebih dewasa, namanya juga pemilu pasti ada yang kalah, apalagi ada lawannya, ya. Tetapi yang saya garis bawahi di sini, menurut ramalan Prabu Joyoboyo ini, bahwasannya gemelutnya masyarakat, gemelutnya bangsa yang dimana bangsa ini mudah terprovokasi, dimana perang saudara ini akan terjadi. Apakah ini termasuk apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo? Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Ini sudah termasuk wolak-waliknya zaman, di mana bahan-bahan pangan di saat ini itu sangatlah mahal, ya, sangat mahal. Ini beras-beras mak-mak itu juga mengeluh dengan harga pangan. Nah, yang menjadi Nusantara ini tidak terkendali dengan suasana yang hasil pemilu yang dianggap curang,
hasil pemilu yang dianggap tidak netral, dan bahkan masyarakat sendiri yang menjadi korban. Ini harus dituntaskan segera mungkin, didamaikan segera mungkin. Kalau memang ada hal-hal yang dianggap itu adalah suatu kecurangan, tentunya bisa dibicarakan, kan ada MK, ada hukum ya. Tentunya bisa diproses di dalam MK ini seperti apa dan bagaimana konsepnya, silahkan. Saya sebagai rakyat biasa, rakyat kecil, ya hanya melihat saja. Tidak bisa berbuat apa-apa, hanyalah doa. Mudah-mudahan Nusantara ini kembali pulih, kembali berdamai, kembali seperti sedia kala beraktivitas dengan baik. Dan mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh para leluhur kita, yaitu Prabu Joyoboyo yang mengharapkan Nusantara ini, Indonesia ini menjadi nomor 1 di dunia. Tidak ada lagi rakyat itu yang kelaparan, tidak ada lagi rakyat yang berkelahi, tidak ada lagi rakyat yang masuk penjara karena lapar. Tidak ada lagi seperti itu. Itu adalah menuju proses zaman keemasan. Bukan hanya ini aja yang menjadi suatu catatan. Ada apa Nusantara ini? Ada apa bangsa ini? Sehingga banyak bencana-bencana, baik dari angin, banjir, gempa bumi yang melanda di Nusantara ini. Itu adalah suatu bolak-baliknya zaman, suatu teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya umat manusia ini menyadarinya, supaya umat ini itu sadar betul bahwasanya semua yang mengendalikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar yang dikatakan oleh Kang Jo Mikael, bahwasanya kita hidup di zaman sekarang ini dijauhkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang artinya apa? Gempa bumi dianggap lempengan yang bergeser. Angin, topan umpamanya dianggap itu adalah bulan atau disebabkan oleh naiknya gelombang laut. Nah, kalau hal-hal ini selalu didoktrin kepada anak cucu kita, kepada generasi-generasi muda yang notabene itu jauh daripada ajaran-ajaran agama, ya tentunya tidak akan lagi mengenal siapa yang semuanya itu yang membuat, siapa yang menciptakan kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu digarisbawahi. Ada apa bangsa ini sehingga alam ini sangat bergejolak? Sesama muslim bermusuhan, sesama agama bermusuhan, saling berebut kebenaran, padahal belum tentu itu adalah suatu kebenaran. Apakah ini sudah masuk yang namanya goro-goro besar yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo ini, yang nantinya dengan goro-goro baik secara manusianya, bersama manusia saling berkelahi, saling fitnah memfitnah, saling menjatuhkan, saling nuduh. Ini dari umat manusianya ini, saling bunuh membunuh, ini yang lebih ngeri. Dan alam juga bergejolak, gunung-gunung meletus, banjir bandang di mana-mana, angin merusak di mana-mana. Apakah ini suatu teguran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bangsa ini? Ataukah ini suatu azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bangsa ini? Mari kita satukan tekad kita, satukan doa kita, satukan kemurnian kita, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak murka terhadap bangsa Indonesia ini, terhadap kita semua. Sesama spiritual pun saling menjatuhkan, saling serang menyerang, tidak mengenal apapun, cari nama, cari muka. Nah, apakah inilah proses kemunculan Sang Kinasih Satrio Piningit yang kita tunggu-tunggu? Proses kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit yang dimana Prabu Joyoboyo ini mengatakan kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ditandai dengan goro-goro besar,
ditandai dengan alam semesta yang bergejolak, umat manusia yang saling fitnah, saling tuduh, dan tidak akur sesama umat. Kalau kita mengutip ramalan Prabu Joyoboyo yang ditulis oleh Ronggo Warsito, bahwasannya Sang Kinasih Satrio Piningit ini yang mampu, yang mengerti, dan yang ditunggu-tunggu, juga yang diridhoi oleh para leluhurnya. Satrio Piningit telah satu-satunya orang yang mendapatkan wahyu keprabon, wahyu kedaton, yang tentunya semua raja-raja Nusantara yang sudah tiada itu memberikan restu, memberikan mandat kepada Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Walaupun hanya doa-doanya yang dicurahkan untuk bangsa ini. Walaupun perjalanan Sang Kinasih Satrio Piningit yang kesandung kesampar, tetapi beliau ini benar-benar tulus dan ikhlas dalam mendoakan bangsa ini. Bangsa yang dititipkan oleh para leluhur untuk generasi-generasi ini. Terutama Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Para sahabat semuanya dimanapun kalian berada, khususnya untuk para spiritual, marilah kita bersatu bersama. Bagaimana kita sebaiknya untuk melaksanakan perjalanan-perjalanan atau perintah-perintah oleh para leluhur kalian untuk bangsa ini, untuk negara ini. Supaya apa? Supaya cita-cita leluhur ini bisa terlaksana, yaitu menuju zaman keemasan Nusantara ini. Ini yang perlu kita garis bawahi besar. Bahwasannya Nusantara ini sedang tidak baik-baik saja. Nusantara ini sedang panas, gejolak, baik alamnya maupun dari umat manusianya. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada para sahabat semuanya. Jangan lupa untuk share video ini supaya bisa menyadarkan umat manusia, supaya tidak saling tuduh menuduh, fitnah memfitnah, saling adu argumen, saling adu argumentasi, merebut suatu kebenaran dan menginjak-injak orang lain. Ini yang perlu kita bagikan kepada umat manusia, supaya kita lebih damai lagi, bersatu lagi. Jangan kita adu jotos, masyarakat adu jotos, sedangkan yang kita bela, yang kita dambak-dambakan menjadi calon presiden, di situ tidak mengurusi kita. Kita harus lebih pintar lagi lah. Boleh untuk menyuarakan demokrasi, boleh untuk menyuarakan kebenaran, tetapi dengan norma-norma yang baik, norma-norma sebagaimana bangsa istiadat Nusantara ini yang memiliki budi luhur, yang memiliki jati diri, tata krama, memiliki sopan santun sesuai dengan ajaran leluhur kita. Itulah ya, mohon untuk dimaafkan bila mana jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk para sahabat semuanya dimanapun kalian berada, bila mana membutuhkan jasa dan sewa rental mobil di seluruh Indonesia, langsung saja ketik di Google www.kudaku.id seperti tulisan yang berjalan di sini ya. Itu insya Allah sangat mudah prosesnya, sangat terpercaya dan nyaman. Semua jenis kendaraan itu baru semua ya. Kita doakan mudah-mudahan yang mempunyai usaha kudaku semakin sehat, semakin jaya, semakin berkah, barokah, rezekinya melimpah ya. Kita doakan bersama-sama ya. Terima kasih. Salam santun, salam hormat kami dari tim Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.